Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa. Kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Ya, minggu yang lalu kita belajar secara daring. Mengenai apa? Makna yang berbeda dalam. Ya, minggu ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita minggu yang lalu, mempelajari tentang struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, kalian tahu struktur? Tahu? Seperti anggota tubuh. Anggota tubuh kita memiliki struktur. Ada apa? Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, begitupun teks anekdot. Memasuki kegiatan inti, Bapak di sini akan membagi kelompok. Kegiatan yang akan kita lakukan nanti hari ini, yang pertama ada stimulus namanya. Kalian akan mengidentifikasi masalah. Kalian selanjutnya mengumpulkan data. Setelah kalian mengumpulkan data, kalian menyatukan data-data selanjutnya. Nanti kalian akan menyimpul. Ketika kita akan memasuki kegiatan inti, kalian akan melakukan evaluasi awal. Akan dikerjakan. Ya, sudah selesai ya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan link PPT dan juga materi pelajaran ya. Bapak kirim juga melalui grup kelas kalian ya. Silakan nanti dipelajari. Baiklah anak-anakku sekalian, langkah selanjutnya Bapak akan membagikan teks anekdot. Nah, teks anekdot ini kalian baca dulu nanti. Ini seperti Bapak sampaikan, Bapak kirimkan melalui link ya. Grup kelas kalian. Baca dulu. Setelah kalian baca, kalian buat pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang teks anekdot itu. Yang pertanyaan itu nanti akan kalian jawab. Kira-kira siapa yang bisa? Pak, Ya, silakan. pada bagian-bagian manakah dalam teks anekdot tersebut yang terdapat struktur teks anekdot? Ya, pada bagian manakah dalam teks anekdot itu yang terdapat strukturnya? Pintar ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lain yang kedua untuk pertanyaan silakan. Pada bagian-bagian manakah yang memuat unsur kebahasaan dalam teks anekdot tersebut? Ya, pada bagian manakah yang memuat unsur kebahasaan? Bagus sekali ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi dua pertanyaan inti inilah yang akan kalian cari jawabannya di saat kalian mengumpulkan data. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengumpulkan data, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan tentang struktur dan tentang unsur kebahasaan. Ya, silakan dicari dulu. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah melewati tahap pengumpulan data. Langkah selanjutnya adalah kita menyatukan data-data yang sudah kalian dapatkan melalui diskusi kelompok. Silakan, yang ini maju saja ke depan. Kalian diskusikan data-data itu menjadi satu pendapat secara berkelompok. Ya, silakan.
Baiklah anak-anakku sekalian, kalian sudah berdiskusi secara kelompok. Sekarang langkah selanjutnya kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, siapa yang perwakilan kelompok yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Miki Susinta, mewakili kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pada bagian abstrak yang kami temukan, pada suatu hari Tutut, anaknya Pak Soeharto, lewat jalan tol di Jakarta. Pada bagian orientasi yang kami temukan, Tutut yang emaknya enggak punya uang seribuan mengeluarkan uang 50.000 rupiah, langsung saja menyodorkan truk. Pada bagian krisis yang kami temukan, Bapak, masa uang 2.000 rupiah aja dibalikin? Apakah kelompok lain ada yang mau menanggapi? Apakah ada perbedaan atau sama dengan kelompok? Ya, silakan kelompok 5, silakan. Kami sependapat dengan hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok. Nama saya Listari, perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimat pada teks. Pada suatu hari Tutut anaknya Soeharto lewat jalan tol di Jakarta. 2. Kalimat retoris. Contoh kalimat pada teks. Anda tahu siapa Tutut? Penggunaan kalimat seru. Contoh kalimat pada teks. 1. Ya, tahu Pak. 2. Tunggu dulu Mas. Ya, anak-anak sekalian, tiba sekarang kita pada kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Sebelum saya menyimpulkan, perkenalkan nama saya Rika Fazlia, mewakili kelompok 3 yang akan menyampaikan unsur kebahasaannya. Menurut Ya, baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bagian penutupan ini kita akan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa di antara kalian yang mau menyampaikan refleksi? Saya, Pak. Ya, silakan disampaikan refleksinya. Setelah melalui proses belajar mengajar, saya bisa menentukan struktur yang ada dalam teks anekdot. Itu tadi sudah menyampaikan refleksi. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang teks anekdot. Kalian sudah mengetahui unsur kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot, dan juga kalian sudah mengetahui struktur yang ada di dalam teks anekdot. Datang kita akan mempelajari tentang cara menciptakan kembali teks anekdot. Sebelum itu nanti Bapak akan menyampaikan penugasan ya. Demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan kita menutup pelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan dipimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa dimulai. Demikian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.